Ahok masih menakutkan bagi koruptor dan kaldron, pantas ingin dilengsarkan. Ada orang yang rela mati buat kita. Sedangkan kita setelah masuk 70 tahun kedua, kita ini nggak diminta mati. Kalau darah aja enggak, cuma diminta jangan korupsi. Memperjuangkan apa? Ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI harus kita perjuangkan. Jadi apa sih yang susah sekarang gitu loh? Harusnya angkatan generasi kita itu merasa malu, nggak korbanin nyawa, apa darah aja enggak kok. Cuma nggak korupsi masa nggak sanggup. Ahok tuh lebih tegas. Pak Presiden tuh ada masalah besar di dunia perminyakan kita itu. Dia sudah membubarkan suatu institusi yang konon menguasai jaringan perdagangan minyak kita itu dari hulu ke hilir, dan negara dirugikan setiap hari sekian ratus miliar gitu. Nah, Presiden tahu kok ini sudah dibubarkan masih jalan ini. Harus ada orang yang berani mendobrak itu semua. Dan Ahok pintar memanfaatkan panggung supaya kasus-kasus yang selama ini terpendam jadi terangkat ke permukaan. Dan akhirnya seluruh Indonesia jadi belajar bagaimana sesungguhnya bobroknya birokrasi kita, mulai dari eksekutif sampai legislatifnya. Inilah Ahok yang sebenarnya. Kalau ngomong gak ada remnya, emosional, dan selalu mengundang perdebatan keras. Ya, karir politik Ahok sebenarnya bisa dikatakan telah habis. Nyaris mustahil dia bisa jadi gubernur, menteri, dan presiden. Namun ternyata Ahok masih begitu menakutkan. Ahok masih dianggap berbahaya dan perlu diwaspadai. Ya, Ahok memang berbahaya bagi orang-orang yang suka bermain licik. Orang yang suka menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi, meskipun hal tersebut merugikan rakyat. Oleh sebab itulah karir politik Ahok harus dihabisi agar tidak lagi mengusik kenyamanan pejabat korup. Nah, double minoritas yang dimiliki Ahok memang menjadi kunci untuk menghabisinya. Ahok diserang bukan kinerjanya, melainkan dari etnis dan agamanya. Nah, Pilkada DKI 2017 adalah bukti nyata betapa kejamnya politik SARA, betapa jahatnya politik sampai memenjarakan lawan. Saat ini Ahok sejatinya nggak lagi punya posisi tawar yang kuat, seperti saat menjadi gubernur DKI. Ahok hanya punya jabatan sebagai komisaris utama. Meskipun gajinya tinggi, tapi wilayah kerja Ahok hanya seputar Pertamina. Dia nggak boleh ikut campur urusan lain, apalagi urusan pemerintahan. Ahok pun sebenarnya paham posisinya. Dia tidak lagi ikut campur urusan DKI Jakarta. Padahal biasanya sang mantan itu suka cerewet dan membanding-bandingkan seperti SBY yang kadang-kadang masih suka merecoki pemerintahan Jokowi. Nah, Ahok sekarang hanya fokus kerja di Pertamina. Hanya saja Ahok tipe orang yang paling nggak bisa diem ya kalau melihat kebobrokan di depan mata. Dia nggak mau bekerja sama dan berkompromi dalam hal yang merugikan negara dan rakyat. Jadi pantang bagi Ahok untuk melakukan hal tersebut. Lebih baik dicopot daripada harus bekerja sama dengan kebobrokan. Dan seperti biasanya, Ahok memang kembali meledak-ledak. Dia belak-belakan menjelaskan kebobrokan yang ada di Pertamina. Mungkin ini momen Ahok kembali meledak-ledak setelah sekian lama tidak melakukan hal itu. Ahok belak-belakan membuka aib manajemen Pertamina. Berbagai permasalahan Ahok buka, dari mulai melobi menteri sampai persoalan gaji direksi. Ahok mempermasalahkan soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dari karyawan. Dia memisalkan jabatan direktur utama anak perusahaan Pertamina dengan gaji 100 juta lebih dicopot. Berikut pernyataan Ahok. Masa dicopot gaji masih sama nih? Alasannya karena orang lama. Ya harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda kan, tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin nih, gaji sekian tahun gaji pokoknya bisa 75 juta rupiah. Dicopot, nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja ini, kata Ahok. Ya meskipun posisinya hanya komisaris utama Pertamina dan sebenarnya tidak merugikan secara langsung lawan-lawan politiknya di Pilkada DKI 2017, tapi memang sepertinya Ahok masih dianggap menakutkan dan berbahaya. Hal ini terlihat dari banyaknya politisi yang seperti kebakaran jenggot dengan kritikan dari Ahok. Contohnya nih, Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok dari jabatan komisaris utama PT Pertamina. Andre menilai sih Ahok telah membuat Pertamina gaduh. Ahok juga menyebut kalau dirinya jadi dirut ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini. Dan Ahok dengan lantang menyebut kadrun sebagai kelompok yang suka demo. Nah, ucapan Ahok ini pun langsung menjadi santapan Fadlizon yang langsung bernyanyi di akun Twitternya. Orang yang dikenal sangat getol mengkritik pemerintah ini menyebut ungkapan Ahok sebagai tindakan rasis dan memecah belah. Cara komunikasi seperti
seperti ini selain rasis juga memecah belah atau mungkin memang sengaja, tulis Fadlizon dalam cuitannya. Bahkan pendakwa Hilmi Firdausi sampai menceramai Ahok gara-gara menggunakan terminologi kadrun ketika mengkritik tata kelola internal Pertamina. Saya kira cuma buzzer yang ngomong kadrun, ternyata selevel komod BUMN yang digaji besar pun rasis sekali ya. Anda ditegaskan bahwa perusahaan untung besar bukan rugi besar, apalagi cuma sekedar mulut besar. Ayolah, coba bicara yang baik. Minimal walau belum berprestasi, Anda tidak membuat gaduh negeri, kata Hilmi. Gak mau ketinggalan, si Roy Suryo juga ikut berkomentar berikut. Tips begini loh, ini loh kalau kearifan lokal bahasa daerah disebut sebagai kurung dadi wong sebab orang genah, mesti isone mongkokan pola lan gawe buka. Nah, artinya belum jadi manusia karena nggak benar, pasti bisanya cuman kebanyakan tika dan bikin rusak, kata Roy Suryo. Oke, ketika beberapa orang sebenarnya tidak terkait langsung dengan Pertamina kayak Andre, Fadlizon, Ustadz Hilmi, bahkan Roy Suryo, lalu mereka marah dengan kritikan Ahok ke Pertamina, saya kira hal ini menjadi bukti bahwa Ahok masih begitu menakutkan. Meskipun sudah pernah dipenjara, karir politiknya sudah dihabisi dan sekarang hanya menjadi komisaris utama Pertamina, saya kira Ahok masih begitu ditakuti. Sinarnya nggak pernah redup sampai kembali terus coba dipadamkan oleh lawan politiknya. Dan memang gak sampai di situ, Ahok seperti mentari, sinarnya memancar seketika, bukan karena pansos, apalagi ambisi pribadi demi mengejar popularitas semata. Semangat dan prinsip altruistik yang melekat dalam jiwa itu mendorongnya untuk selalu berusaha menebarkan kebaikan dan pada sesama. Dia nggak seperti pahlawan kesiangan yang menghiasi mulutnya seolah-olah orang yang paling religius, tapi ketika budaya korupsi yang sudah menjadi tradisi di badan usaha negara di bawah kementerian yang dipimpinnya terkuak, tidak terdengar lagi kata akhlak yang biasa dan secara jumawa sering diucapkan. Negeri ini kan seperti altar yang banyak memberi panggung bagi pameran, bagi pemeran antagonis, seolah-olah orang yang paling agamis. Padahal di balik itu semua, mereka cuma sekumpulan birokrat hipokrit yang perlahan dan pasti akan membuat negeri ini jatuh pailit. Ya, sudah lama sih saya mengamati sepak terjang manusia satu itu. Namun tidak cukup bukti menguliti. Sampai akhirnya sang waktu menyingkap sisi gelap, membuat kita semua terkesiap. Bangsat lewat. Ternyata mereka hanyalah segerombolan ngengat, bukan lebah yang menghasilkan madu, yang selama ini dianggap sebagai figur yang dapat dikuku dan ditiru. Dan ternyata dia yang selama ini saya amati, konglomerat yang peduli nasib masyarakat, yang sepanjang hidupnya bergulat ketat demi derah hidup yang semakin melar. Jadi pertanyaannya, seperti inikah orang-orang yang mengagung-agungkan kata akhlak yang hampir memenuhi setiap ruangan acara talk show, sementara di banyak sudut sekelompok orang tak memahami apa itu akhlak dan memang tak penting juga untuk mereka simak. Mereka hanya tahu penderitaan telah memasung dan tidak mau bernamai dengan hidup. Mereka hanya tahu masa depannya redup. Mereka hanya mengerti tuntutan perut. Berbicara akhlak bisa membuat mereka tersudut. Bagaimana mungkin menjali mereka dengan konsepsi akhlak yang tidak patut? Menggunakan ratusan miliar untuk menutupi perusahaan yang bangkrut karena praktik korup, diksi dan talangan pun digunakan untuk memanipulasi, menolak dikritisi karena permainan kolusif prosentasi. Menutupi perusahaan yang merugi tapi 40% sahamnya dikuasai swasta, sementara negara sebagai pemegang saham 60% mau dikadali dengan bertindak sebagai penjamin dari praktik haram lewat gimmick penyelamatan aset negara. Perfect, sempurna. Menepis daftar nama yang diusulkan untuk menduduki jabatan strategis di BUMN, padahal itu atas permintaan Presiden. Tiba-tiba muncul deklarasi Erick for President 2024. Pembagian sembako dan beras di mana-mana dalam bungkus ada diketemukan tulisan terkait pencapresan Erick di 2024 bukan gak mungkin diangkatnya Abdi. Personal slang gak jauh dari tujuan sang penulis duga selama ini ya. Mengingat slankers punya basis massa yang banyak di daerah-daerah, jadi ambisi tersembunyi inilah yang dimiliki konglomerat akhlak itu sebenarnya. So persetan dengan kerugian yang akan ditanggung negara. Tapi memang hanya seorang Jokowi yang memahami penanganan seperti apa yang diterapkan untuk memberikan efek kejut dalam kondisi perusahaan negara yang sedang menggelapar. Jadi gak menunggu waktu lama, sang maestro itu pun memanggil murid yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ahok ya. Pada awal Ahok diangkat menjadi komut. Ahok merombak budaya kerja di Pertamina menjadi kompetitif dalam arti siapapun berhak mendapatkan posisi strategis seperti posisi sebagai senior vice president hingga direksi. Ahok juga mengkritik praktik kolusi di mana menyebabkan Pertamina punya hutang gaji seorang direksi yang sama ketika masih menjabat dan tidak lagi menjabat, mengenai keganjilan impor LNG dari Mozambik yang akhirnya meminta pihak yang memiliki kompetensi untuk mengaudit Kementerian BUMN. Dan berita teranyar, Ahok meminta agar fasilitas kartu kredit untuk komisaris, direksi dan manajer dihapus. Dia menyebutkan limit kartu kredit mencapai 30 miliar. Adapun yang dimaksud Ahok limit kartu kredit hingga 30 miliar itu adalah limit
limit kartu kredit perusahaan. 30 miliar rupiah yang dimaksud bukan untuk perorangan atau Ahok saja, melainkan jumlah total dari seluruh pemegang kartu kredit perusahaan. Jadi, penghapusan kartu kredit ini dimaksudkan untuk penghematan anggaran negara. Di samping tidak ada urgensinya, Ahok menilai kegiatan keuangan semacam ini sulit untuk dipertanggungjawabkan.